Bertemu lagi dengan saya, Ibu Nur Medawati. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari buku fiksi. Apa itu buku fiksi? Ciri-ciri buku fiksi dan unsur-unsur buku fiksi. Buku fiksi merupakan buku yang di dalamnya berisi cerita dari hasil imajinasi atau khayalan. Contoh buku fiksi adalah novel, dongeng, kumpulan cerpen, hikayat. Ide dalam menyusun buku fiksi dapat bersumber dari fakta dalam kehidupan nyata sehari-hari. Tapi fakta tersebut telah diolah dan dikembangkan lebih lanjut berdasarkan kemampuan imajinasi pengarang. Meskipun kisah yang disajikan dalam buku fiksi seperti kejadian yang sebenarnya, buku fiksi tetap menyajikan peristiwa atau kejadian berdasarkan rekaan pengarangnya. Hal yang diutamakan dari buku fiksi adalah pengalaman batin ataupun keindahan rasa bagi para pembaca, seperti rasa bahagia, haru, kasihan, sedih, dan bangga. Ciri-ciri buku fiksi adalah: 1. Disajikan secara naratif atau cerita. 2. Disisipi dialog atau percakapan antar tokoh. 3. Menggunakan bahasa bermakna konotatif atau tidak sebenarnya. 4. Menyajikan kejadian berdasarkan imajinasi pengarang. Buku fiksi dibangun oleh dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun teks fiksi dari dalam teks, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun teks fiksi dari luar teks. Unsur intrinsik buku fiksi terdiri atas 1. Tema. Tema merupakan pokok persoalan yang menjadi dasar atau inti cerita fiksi. Ada beberapa jenis tema yang sering digarap menjadi tema dalam buku fiksi. Misalnya kejujuran, persahabatan, perjuangan, kemanusiaan, atau ketuhanan. Unsur buku fiksi yang kedua adalah alur. Alur merupakan jalinan peristiwa yang membangun cerita yang terdiri atas tahap perkenalan, konflik, klimaks, dan anti klimaks. Alur dapat berupa alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Unsur buku fiksi yang ketiga adalah amanat. Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Amanat memiliki kaitan yang erat dengan konflik. Oleh karena itu, amanat ada yang disampaikan secara langsung atau tersurat, dan ada juga yang disampaikan secara tidak langsung atau tersirat. Unsur yang keempat adalah sudut pandang. Sudut pandang merupakan posisi pengarang dalam cerita. Seorang pengarang memiliki kebebasan untuk memosisikan dirinya dalam cerita yang dikisahkan. Pengarang bisa menjadi tokoh utama, menggunakan kata ganti aku atau saya, atau menjadi seorang tokoh yang berada di luar cerita. Misalnya, menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia atau ia. Unsur yang kelima adalah latar. Latar berupa keterangan tempat, waktu, dan suasana yang digunakan dalam cerita. Misalnya, berlangsung di sebuah daerah pedesaan merupakan latar tempat, pada malam hari merupakan latar waktu, dalam keadaan yang menyedihkan merupakan latar suasana. Unsur yang keenam adalah tokoh. Tokoh adalah para pelaku dalam cerita. Tokoh dapat dibagi menjadi protagonis dan antagonis, yaitu tokoh yang bertentangan dengan protagonis. Pada sebuah teks fiksi,
tokoh utama tidak selalu berwatak baik. Unsur yang ketujuh adalah gaya penceritaan, merupakan cara pengarang dalam menyajikan cerita, khususnya yang terkait dengan penggunaan bahasa. Selain unsur intrinsik, buku fiksi juga memiliki unsur ekstrinsik, berupa latar belakang pengarang, pendidikan pengarang, keadaan sosial, keadaan budaya, dan keadaan politik. Setiap pengarang karya fiksi memiliki gaya yang berbeda-beda. Perbedaan gaya bercerita akan sangat memengaruhi daya tarik cerita bagi pembaca. Ada pengarang yang sangat kuat gayanya dalam menggambarkan karakter tokoh. Sebaliknya, ada juga pengarang yang lemah dalam menggambarkan karakter tokoh, tetapi sangat kuat dalam membangun konflik cerita. Demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai ciri-ciri dan unsur-unsur buku fiksi. Bila ada hal yang kurang dipahami, silakan anak didik ajukan pertanyaan melalui kelas daring kita. Tetap semangat belajar bahasa Indonesia.